Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Kita dalam keadaan tubuh yang sehat, patut kita mengucap syukur semua karena pertolongan Tuhan, baik Bapak yang ada di sekolah maupun juga anak-anakku yang ada di rumah. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bagi kelas 3 SMK. Mari untuk mempersiapkan diri untuk segera kita masuk dalam pembelajaran ini. Dan pembelajaran ini kita akan laksanakan secara daring atau secara online, dan silakan diperhatikan atau silakan disimak materi yang Bapak sampaikan di dalam pembelajaran ini. Baik anak-anakku yang terkasih, yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, materi kita saat ini yaitu materi pokok yang ketiga pada pertemuan yang keempat ini, ya, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ya, sekali lagi, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa, dan saat ini Bapak yang akan pimpin untuk kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih anugerah Tuhan bagi kami terus nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Di hari ini Tuhan, kami ada dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun pembelajaran ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anakku, kita sudah berdoa, dan saat ini mari kita masuk dalam materi kita. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerima dan meyakini hak sebagai anugerah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menghargai nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga, memahami pengertian HAM berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Dan yang keempat, mengemukakan pendapatnya tentang menerapkan cara bersikap dan berperilaku menghargai hak asasi manusia sesuai dengan iman Kristen. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yang kita akan tempuh dalam pembelajaran hal ini. Langsung saja mari kita masuk di dalam uraian materi kita. Ya. Demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ya. Mari kita lihat materi ini. Ya, kita melihat bahwa demokrasi dan hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Ya, kemarin di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga Anda telah melihat materi bagaimana kasus-kasus yang terjadi dan bagaimana hak asasi manusia itu ya Tuhan berikan kepada manusia sebagai haknya, ya, terutama hak hidup. Namun sebagai remaja Kristen, ya, kamu memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebagai seorang pemuda Kristen,
harus berkewajiban untuk menghargai sesama manusia, mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada kamu mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini, ya, mengenai HAM atau demokrasi. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Inilah dasar dalam Alkitab tentang mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, didasarkan pada firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui kehidupan manusia. Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kalian anak-anakku, maka kasih itu yang harus kita wujudkan kepada sesama kita, sehingga kita bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merampas hak-hak orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain haknya dilanggar. Ya. Untuk itu manusia dapat menanggapi penciptaan, ya, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan Allah baginya dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Ya. Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, intisari dari demokrasi dan hak asasi manusia adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Sekali lagi bahwa intisari dari demokrasi dan hak asasi manusia adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Kalau misalnya di antara kita masih ada yang suka menyakiti sesama, berarti ini kita sudah melanggar hak asasi manusia sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi jangan menyakiti sesama. Ya, jangan menghina sesama, jangan merendahkan sesama, jangan merampas hak-hak orang lain. Ya, jadi itulah yang firman Tuhan sampaikan melalui pembelajaran demokrasi dan hak asasi manusia. Baik anak-anak, kita lanjut. Ya, mari kita melihat dalam penggalian Alkitab, ya, tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Mari kita melakukan penggalian atau pendalaman firman Tuhan. Ya, mari kita buka di dalam firman Tuhan Roma pasal 13 ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyihi, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah firman Tuhan di dalam Roma ini, bahwa semua larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada Musa di dalam hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan larangan-larangan lain, ya, maka sudah dirangkum di dalam hukum perjanjian baru, yaitu hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan melecehkan dia. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan membunuh dia. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak mencuri apa yang dia miliki. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak mungkin menginginkan apa yang menjadi miliknya atau apa yang dia punya. Ya, karena ada kasih. Jadi kasih adalah segalanya untuk membawa kita hidup di dalam damai, membawa kita hidup aman, nyaman dalam berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitar. Anak-anakku sekalian, marilah kita melihat kolom tugas ini. Setelah membaca ayat firman Tuhan ini, berikanlah tanggapan tentang keterkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi tulis pendapatmu nanti di dalam kolom
tugas ini, ya, tulis pendapat saya ya tentang firman Tuhan ini, kaitannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut kamu, silakan tuliskan nanti di buku tugas, ya. Dan setelah itu nanti baru kirim ke Pak Guru, dan Pak Guru akan melakukan penilaian. Baik, kita lanjut. Dalam cerita Alkitab, kamu dapat temukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk tidak merampas hak rakyat jelata. Sebaliknya mereka harus melayani kepentingan rakyat. Para janda miskin, anak yatim piatu adalah orang-orang yang terutama harus dikasihi dan dibantu. Dalam firman Tuhan yang memberikan kita nasihat, ya, dan mengingatkan agar kita tidak merampas hak rakyat jelata atau orang yang hina, orang yang miskin, orang yang terkecil. Ya, dengan mentang-mentang nanti kita sudah menjadi pejabat, orang yang besar, lalu kita sepelekan hak-hak orang yang kecil, orang-orang yang tidak mampu. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ya, justru kita harus memperjuangkan hak-hak mereka. Ya, seperti yang disebut di sini, bahwa sebaliknya kita harus melayani kepentingan rakyat, para janda miskin, anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu ini adalah anak-anak yang harus kita tolong, ya, dan harus kita kasihi dan kita bantu. Ini wujud dari menghargai hak asasi manusia, ya, mengasihi orang yang mungkin mengalami kelemahan. Anak-anakku, bahkan di dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 dikatakan bahwa Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Mewujudkan hak asasi manusia, maka kita bisa hidup seadil-adilnya terhadap sesama kita. Kita bisa hidup adil dan benar jika ada kasih di dalam hidup. Kasih itu berasal dari Tuhan. Kasih Yesus yang telah kita rasakan, itulah yang kita nyatakan bagi orang yang ada di situ. Melalui pembelajaran ini diharapkan kamu termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM. Hal ini penting, apalagi pada zaman kini. Melalui berita di media maupun fakta kehidupan yang kamu saksikan, betapa manusia cenderung mempraktikkan kekerasan terhadap sesamanya. Dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis, ya, melalui kata-kata, ya, makian, menghina maupun sikap yang merendahkan sesama, ya. Kamu telah melanggar hak asasi seseorang dengan cara begitu, ya. Di kalangan remaja, perkelahian, taburan, ya, merebak di mana-mana, bahkan sampai dengan aksi menghilangkan nyawa sesamanya, ya. Hal ini adalah hal yang terlarang, ya. Dan mempelajari HAM dalam perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupanmu sehari. Seperti itulah anak-anakku, biarlah melalui pembelajaran ini kamu bisa lebih menghargai hidupmu dan juga menghargai hidup orang lain. Kesimpulan, demokrasi dan hak asasi manusia perlu menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali siswa-siswi seperti kalian. Menghalangi orang lain, menghargai orang lain, dan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri merupakan wujud dari penerapan demokrasi dan hak asasi manusia yang didasari dari firman Allah. Kasih kepada sesama manusia buat seseorang menghargai orang lain dan memandang mereka sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga kita mampu memperlakukan mereka dengan seadil-adil. Anak-anakku, ada penugasan, ya, belajar dari tokoh yang menjadi pejuang HAM. Silakan cari tahu bagaimana perjuangan para tokoh di bawah ini. Nanti bisa kamu cari tahu di Moodle. Ya, ada Aung San Suu Kyi, ada Rahel Ellen Corrie, ada juga Ade Rosita Tongku, ada Malala Yousafzai. Ya, jadi tugas kamu berdasarkan 4 kisah tokoh ini, kemukakan penilaianmu terhadap mereka dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Ya.
Ya, setelah kita selesai belajar, maka kita akan menutup pembelajaran kita ini dalam doa. Kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari kita bisa memahaminya dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa dan Pak Guru berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami di hari ini. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami amati, biarlah melaluinya kami boleh memahami bagaimana kami sebagai siswa untuk ikut bertanggung jawab untuk memperjuangkan dan mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia berlandaskan firman. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu menyertaikan sisa waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini telah selesai dan tugas yang ada tadi silakan kerjakan secara mandiri di rumah dan akan dikumpulkan paling lambat pada pertemuan berikutnya, ya. Dan tugas-tugas yang dikerjakan mulai dari tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semua itu nanti dikumpulkan dan hasil dari nilai-nilai itu kami pakai untuk memberikan nilai pada diri. Tetap semangat untuk kelas 3, ya. Walaupun di rumah belajar mandiri, ya, tetap semangat, ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.